mengenai tiga utusan itu, saya baca di tafsir Ibnu Katsir itu Hmm. ada kelihatan ada pemahaman bahwa utusan itu adalah utusan Allah. Apakah dia utusan Al-Masih atau utusan Allah, Pak Ustaz? Nah, Ibu Katsir memang begitu. Tapi tafsir-tafsir yang lain juga menjelaskan lain. Jadi yang saya makanya tadi saya katakan ada beberapa tafsir yang mengatakan ketiga orang utusan tadi itu adalah utusan Allah langsung. Ada juga yang mengatakan adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam, berarti dia seorang dai, seorang mubaligh. Tapi hakikatnya juga dia adalah utusan Allah, sama sebetulnya. Nah, jadi terlepas daripada mana dua pendapat ini yang benar, ya, yang jelas Al-Quran tidak secara langsung mengungkapkan mursalin Allah, utusan Allah, disebut dengan sebutan mursalin. Mursalin ini kan dalam bahasa Arab adalah utusan. Nah, utusan siapa? Itu yang disebut itulah makanya membuat para ahli tafsir ada yang mengartikan itu adalah utusan Allah, ada yang mengartikan itu adalah utusan dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap mendakwakan kebenaran, mendakwakan tauhid juga. Terlepas daripada yang mana yang benar, intinya adalah para utusan-utusan itu adalah orang-orang yang betul-betul mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada keimanan, mengajak kepada tauhid, dan ciri utama mereka adalah mereka orang-orang yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Nah, di sini penting buat kita garis bawahi, kita kalau ingin melihat orang itu mengajak kepada kebenaran, salah satu pembuktiannya adalah orang itu tidak mengharapkan apapun. Dia bukan, misalnya katakanlah kayak orang-orang dalam urusan politik sosial kehidupan kita saat ini. Banyak berkoar-koar tentang kebenaran, banyak berkoar-koar tentang kebaikan, banyak berkoar melawan undang-undang yang dianggap tidak islami, dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan semacamnya. Tapi ternyata tujuannya adalah dia ingin berkuasa. Begitu dia dudukan di satu kekuasaan, jabatan tertentu, katakanlah jadi komisaris, jadi apa, dia diam. Nah, itu berarti orang itu bukan berdakwah tauhid. Orang itu berdakwah untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang yang berdakwah tauhid, di situ dijelaskan, man la yas'alukum ajron. Orang yang tidak mengharapkan balasan apapun, kecuali balasan dari Allah saja. Nah, itu salah satu ciri orang yang berdiri di atas kebenaran. Ya, jadi disebutkan itu dengan jelas siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang apa namanya? Nah, sebentar saya lihat di ayatnya. Ittabi'u man la yas'alukum. Nah, itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan kepada kalian apapun. Jadi Pak Bagja, kalau Ibnu Katsir mengatakan itu, ya itu pendapat Ibnu Katsir, ya, tapi memang tidak dijelaskan. Terlepas saya bilang tadi, siapa mereka, apakah utusan Allah langsung, apakah utusan dari Nabi Isa alaihissalam, sama-sama mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang yang berdiri di atas kebenaran, mengajak kepada tauhid. Itu begitu. Kalau saya melihat Silahkan. tiga rasul ini bukan dari penduduk Korea ya Pak ya? Bukan. Jadi dia Memang orang datang dari lain. luar daerah ya? Betul. Dari luar daerah. Yang penduduk daerah itu satu orang tadi, yang Habib An-Najjar tadi. Dia salah seorang bahagian dari penduduk negeri itu. Tapi dia bukan orang yang di tengah kekuasaan. Bukan orang yang menjadi inti dari dakwah tiga orang tadi. Dia di pojok, tinggalnya di kampung. Tapi begitu mengetahui ada tiga orang utusan Allah datang seperti itu, dia yang dulu pernah mengalami hal semacam itu, 70 tahun dia pernah berbuat maksiat, 70 tahun dia pernah menyembah berhala, yang kemudian membuat dia telah bertaubat, karena dia juga dapat petunjuk semacam petunjuk dari tiga orang tadi ini, maka dia segera bergegas lari ngingetin kaumnya, supaya kaumnya jangan sampai berani membunuh tiga orang itu, karena itu akan mengundang azab Allah. Malah si Habib ini dibunuh. Habib ini akhirnya dibunuh ya oleh penduduk negeri itu. Makanya akhirnya penduduk negeri itu Allah turunkan azab kepada mereka, dipukul rata semuanya, mati dengan satu kali
teriakan atau suara menggelegar ya dalam kehidupan mereka. Jadi kiamat buat mereka saat itu, katakanlah gitu. Ya, kematian semua. Nah itu Habib An-Najjar namanya, betulan. Itu disepakati itu kalau nama itu Habib An-Najjar. Saya nggak tahu dari mana. Orang itu namanya Habib An-Najjar. Banyak para mufasir menyebut nama itu. Kalau kita bandingkan terjadinya azab seperti di surat Al-A'raf, itu juga mengindikasikan bahwa penduduk itu sendiri sampai ada yang kemudian menegakkan agama Allah, baru kemudian azab itu diturunkan setelah ada yang berdakwah gitu ya Pak ya. Iya, jadi Ya, begini kalau ya, saya Pak. lihat kan di Al-Araf kan rata-rata kaumnya sendiri atau kemudian saudaranya sendiri kan dulu para nabi. Ya, di ayat yang lain ya, di surat bentar, di surat Al-Anfal ya. Nih, Kapan? soal ayat 33. Ayat 33. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik ayat itu. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidaklah mengazab mereka, yaitu kaum kufar Quraisy, ketika Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Itu nggak akan ada azab untuk mereka seperti itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum ketika kaum itu masih ada di antara mereka yang istighfar minta ampun kepada Allah. Nah, itu begitu. Makanya umat Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan hari ini berbeda dengan umat-umat terdahulu azabnya, itu karena kita kondisinya sudah seperti ini sunatullahnya. Sejauh di negeri ini, katakanlah kita di Indonesia masih ada yang istighfar, masih ada yang menegakkan kebenaran, Allah tidak akan pernah mengazab negeri ini secara keseluruhan. Hanya ada mungkin pojok sana, pojok sini, kota anak, kota sini, kabupaten ini, kabupaten itu bisa terjadi. Tapi seluruh Indonesia itu tidak akan terjadi karena Allah sudah menetapkan sunnatullah buat umat Nabi Muhammad seperti ini. Adapun kisah yang diceritakan dalam surat Yasin ini kepada Nabi Muhammad, tolong digarisbawahi sekali lagi, ayat ini adalah surat Makkiyah, turun di Mekah. Tujuan utamanya adalah Nabi dan para sahabat, supaya beliau punya optimisme, punya semangat juang tinggi, walaupun mereka dalam tekanan-tekanan, bahkan embargo demi embargo, seluruh ada yang sudah disiksa, bahkan ada yang sudah mati dari sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad saat itu. Nabi disuruh tetap kuat dan tetap kuatkan kesabaran, tetap optimis bahwa nantinya pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang menegakkan kebenaran. Bahwa siapa yang akhirnya menolak kebenaran, itulah yang akan hancur. Nah, itulah cerita-cerita semacam ini ditampilkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat di Mekah pada waktu itu. Tujuannya adalah supaya Nabi Muhammad bertambah semangat, bertambah kuat, bisa sabar menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa yang sedang beliau hadapi pada waktu itu, menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sedang berpuasa. Jadi ayat ini bukan sekedar cerita untuk dongeng biasa, tapi untuk memberikan pembelajaran kepada diri Nabi dan buat kita umat-umat masa kini juga yang sekarang ini. Kalau kita hidup dalam kehidupan sosial yang mirip semacam itu, kita hendaknya juga harus tahu ya, as-safar ilallahi tawilun. Perjalanan menuju kepada Allah, perjalanan menegakkan kebenaran ini ada perjalanan yang sangat panjang. La nubali. Kita nggak perlu terlalu pusing banyak tentang itu. Bagaimana nanti? Kaifa nasilu an-najah. Bagaimana kita akan sampai kepada tujuan itu, tujuan kemenangan itu, tujuan keberhasilan dakwah ini. Kita nggak usah terlalu memusingkan itu. Walakinnal muhim. Tapi yang paling penting untuk kita camkan dalam diri dan pikiran kita adalah an-namuta alaih. Kita mati di atas dasar membela dakwah semacam ini, di atas agama yang kita yakini semacam ini. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita ingin sampai kepada tujuan kemenangan, betapa banyak para sahabat Nabi yang gugur di perang Uhud, di perang Badar, tidak merasakan Fathu Mekah, tidak merasakan kemenangan. Ya, mereka tidak mencicipi kemenangan itu, tapi mereka sudah mencicipi kemenangan untuk hidup di surga, ya, yang sudah Allah janjikan kepada mereka. Walaupun mereka masih di alam barzakh,
Tapi alam barzah yang mereka tempati adalah alam barzah yang sudah menggambarkan surga yang akan segera mereka tempati. Begitu kiamat nanti akan terjadi secara keseluruhan pada seluruh umat manusia.